Kita berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita akan masuk ke dalam tutorial pembelajaran mengenai Google Sheets. Bersama dengan saya Buyung Kosaputra. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini. Yang belum pernah mengklik tombol subscribe, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe dan klik gambar loncengnya. Lalu pilih semua notifikasi supaya setiap ada video-video atau tutorial-tutorial yang terbaru atau video pembelajaran yang terbaru, maka Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya secara langsung. Di dalam pembelajaran saat ini, saya akan membahas mengenai Google Sheet. Jadi berbicara Google Sheet ini mirip dengan Microsoft Excel. Apa yang membedakan? Yang membedakan kalau Microsoft Excel itu adalah miliknya Microsoft, keluarannya Microsoft. Tetapi kalau Google Sheet itu adalah miliknya Google. Secara rumus, formula tidak beda jauh, mirip, bahkan dapat dikatakan sama, walaupun mungkin ada perbedaan-perbedaan ya. Lalu apa yang membedakan sangat jelas? Kalau Microsoft jelas kita harus beli aplikasinya. Dan ini ada lisensinya. Dan kalau misalnya Google Sheet, tidak perlu membeli karena kita bisa langsung saja masuk ke dalam webnya Google. Nanti di Google itu sudah ada Google Sheet. Dari segi storage, penyimpanan. Kalau Microsoft Excel, penyimpanannya itu jelas ada di dalam hard disk kita atau flash disk kita. Pokoknya penyimpanannya ada di dalam storage kita punya. Baik itu hard disk, USB, dan sebagainya. Tetapi kalau Google Sheet, penyimpanannya itu ada di Google Drive. Ya, jadi sudah ada di Google Drive, bahkan dia sudah otomatis. Nah, kita mau melihat, memang kalau kita mau mempelajari secara detail untuk Google Sheet ini, begitu banyak yang harus dibahas, tetapi paling tidak di dalam pembelajaran saat ini, Bapak Ibu Saudara semua bisa mengetahui secara garis umum. Ya, kalau yang berkecimpung di dalam bidang akuntansi, biasanya ini akan sangat berguna sekali. Nah, bagi setiap mahasiswa ini juga berguna karena bisa membantu untuk bisa mengerjakan secara bersama-sama. Seperti apakah? Kita mendingan lihat aja langsung ke dalam aplikasi Google Sheet-nya. Jadi lebih jelas ya. Kalau saya bicara langsung kan hanya seperti bicara teori tanpa bisa mempraktekannya. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk membukanya. Kita langsung saja membuka ke dalam browser kita. Nah, satu yang saya ingat. Karena ini Google Sheet itu adalah besutan atau keluarannya Google, maka disarankan supaya kita bisa menggunakan fitur-fiturnya secara maksimal, maka Bapak Ibu Saudara disarankan untuk menggunakan browser yang kompatibel dengan aplikasi ini. Apa yang kompatibel? Jelas namanya punya Google, besutan Google, ya kita harus pakai Google Chrome. Apakah pakai yang lainnya tidak bisa? Misalnya memakai Safari, bisa nggak? Bisa. Mau pakai Firefox, bisa nggak? Bisa. Terus apa bedanya dengan kita menggunakan Google Chrome? Jelas ada bedanya Bapak Ibu Saudara. Bedanya kalau kita pakai di luar Google Chrome, maka akan ada beberapa fitur-fitur yang mungkin tidak kita ketahui atau tidak kita sadari. Fitur-fitur itu tidak berjalan dengan baik, tidak berjalan dengan sempurna. Bahkan mungkin kalau dari segi kecepatan, speednya lebih ringan, ya jelas lebih ringan menggunakan Google
Chrome. Nah, sekarang saya akan membuka Google Chrome-nya terlebih dahulu. Sekarang saya sudah membuka Google Chrome, browser saya di sini menggunakan Google Chrome. Lalu kita bisa masuk saja nanti ke google.com. Untuk dapat membuka Google Sheet, Bapak Ibu Saudara bisa lihat ke bagian kanan di atas ini di samping profil kita setelah kita sign in dengan ID Google. Maka di sini ada Google Apps ya. Google Apps ini ada titik 9 kalau kita lihat. Kita bisa klik titik 9 ini. Lalu kita bisa lihat ke bagian bawahnya. Nah, di sini ada macam-macam ya. Saya langsung saja ke Google Sheets. Nah, ini saya klik Google Sheets. Nah, ini sekarang sedang membuka Google Sheets. Bisa kita lihat ketika kita membuka Google Sheets tidak berbeda jauh dengan Google Docs. Di sini bisa lihat ada Start a New Spreadsheet. Ya, bedanya di sini tampilannya memang ada yang sebelum-sebelumnya gitu. Start a new spreadsheet. Jadi kita bisa men-startnya ini di sini ada yang blank berarti kita kosong. Nah, yang ini adalah dalam bentuk template. Ya, template galeri ini bisa kita lihat tinggal kebutuhannya mau yang mana. Nah, ini. Setelah saya buka template-nya banyak. Jadi Bapak Ibu Saudara mau menggunakan yang mana silakan pilih. Atau kalau misalnya mau baru ya bisa saja blank ya. Lalu di bagian bawah ini ada yang previous 7 day. Ini adalah file-file yang pernah kita buka sebelumnya. Jadi dia sudah ada reason-nya di sini, ada historinya yang bisa kita buka sebelumnya kita buka yang mana. Nah, dalam hal ini kali ini kita akan mencoba langsung saja untuk yang blank ya. Kalau template ya jelas tergantung kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita buka yang blank. Kita akan melihat menunya apa saja. Saya tidak mengupas terlalu dalam karena ini tidak cukup dengan waktu 30 menit. Ya pasti harus berseri-seri. Bahkan mungkin juga bisa berhari-hari sebenarnya karena dari rumus-rumusnya pun begitu banyak. Nah, tetapi dalam hal ini hal-hal yang umum saja, apalagi di dalam pembelajaran kelas multimedia, buat setiap para mahasiswa-mahasiswi saya bisa mengetahuinya secara jelas ya. Walaupun mungkin tidak terlalu detail, tidak sampai masuk ke makro. Nah, di sini ada file bagian atas ini. Bedanya kalau di sini dengan Microsoft Excel, kalau Microsoft Excel kan kita harus save as gitu ya. Nah, di sini kita langsung saja tidak perlu kita file save, tapi dia akan otomatis save sendiri. Nah, lihat di sini ada yang untitled spreadsheet. Untitled spreadsheet ini bisa kita buat nama file di sini. Jadi kita klik saja, misalnya nama filenya di sini adalah tes latihan misalnya. Nah, kita ketik saja. Terus ada bintang di sini untuk star, kita menandakan untuk file ini memang yang menjadi perhatian, kita berikan star, kita berikan tanda. Lalu bagian sebelah kanannya di sini ada move. Berarti kita bisa membuat ini move untuk dimasukkan ke dalam satu folder di Google Drive kita. Kita coba ya. Saya klik move berarti file ini akan di move gitu. Saya klik move, kita tunggu reaksinya. Nah, ini dia sudah mulai. Nah, ini kan dia akan masuknya ke My Drive ya. Kita bisa buat di sini di dalam My Drive ini kita buat misalnya satu folder. Nah, saya klik ya di sini ada di bagian kiri bawah ini ada new folder. Saya klik new folder. Kita harus ketikkan di untitled folder ini nama foldernya. Misalnya di sini multimedia ya. Belajar multimedia. Nah, saya buat filenya, buat nama foldernya belajar multimedia. Kalau sudah saya centang, dia akan meng-create. Ini sekarang sudah masuk ke dalam folder belajar multimedia. Lalu kita tinggal move. Jadi filenya ini tadinya misalnya ada di depan, dia langsung move atau berpindah masuk ke dalam folder belajar multimedia. Maka tinggal move di sini diklik.
Dia langsung mengorganize, dia akan muncul di sini tes latihan has been moved from my drive to belajar multimedia. Nah, ini berarti dia sudah berpindah ke dalam folder multimedia. Oke. Nama file sudah, folder sudah ditentukan, kita akan melihat satu persatu. Ingat bahasa di dalam spreadsheet, barisan atas ke bawah ini ada A, B, C, D. Ini namanya kolom, ya. Jadi kolom A, kolom B, kolom C, kolom D. Lalu yang mendatar, ini ada 1, 2, 3, 4, ini namanya row. Jadi ada row 1, row 2, row 3, row 4. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Kalau misalnya kita mau berbicara, ini kursor kita taruh di sini. Berarti di sini posisinya ada di kolom C baris ke-6. Ya, kolom C baris ke-6. Kalau mau lebih gampang bisa lihat ke bagian kiri, di sini ada C6 ya. Nah, ini nama yang ini ada di sini C6. Artinya kolom C baris ke-6. Seandainya saya pindahkan ke sini, namanya apa? Kolom G baris ke-6. Saya pindahin lagi di sini. Nah, ini adanya di kolom K baris ke-15. Kita bisa lihat posisinya ada yang di atas ini. Bisa juga kita lihat di sini yang menyala atau yang ada highlightnya. Di sini kolomnya kolom C, berarti kolom K. Kalau barisnya yang di highlightnya ini adalah baris 15, berarti kolom K baris ke-15. Nah, ini perlu untuk diketahui sebagai dasar-dasar dari Google Sheet. Lalu kalau kita mau merubah file, font, ya, merubah font tulisannya, misalnya di sini saya bikin latihan gitu ya. Nah, ini kan ada tulisan di kolom C baris ke-5, lalu kita fontnya kurang besar, mau kita besarkan, maka bisa saja kita klik di sini yang ada bagian font ini. Ini ada decrease font size, dan lalu di sini ada increase font size. Kita bisa juga langsung mengetikkan di sini mau ukuran berapa, misalnya 15, bisa. Dia langsung membesar. Nah, di sini kita juga bisa misalnya mau kecilin secara pakai di tanda minus, kita klik, ini juga bisa pelan-pelan tuh dia turun. Atau mau ditambahin diperbesar, kita klik tanda plusnya, dia akan membesar secara pelan-pelan. Nah, itu ya. Ini untuk size. Lalu kita bisa lihat misalnya saya mau ditebalkan saja hurufnya. Sama di sini kita tinggal lihat di bagian font ini ada bold, ada italic, ada strike through, lalu ada text color. Nah, di sini ada fill color. Nah, di sini kalau untuk bold kita klik saja bold. Ini ya. Kita bisa langsung saja klik bold itu. Atau bisa juga pencet Ctrl B. Apa? Pencet Ctrl B. CTRL plus B. Berarti Ctrl dan huruf B. Kalau untuk bold. Nah, saya akan pastikan. Kalau untuk bold, bisa pencet di sini Ctrl plus B. Nah, ini kalau menggunakan Windows ya. Kalau menggunakan Apple berarti bukan kontrol tetapi command gitu. Nah, jadi kalau saya pencet di sini Ctrl B, maka dia akan langsung bold. Nah, lalu ada juga untuk yang italic. Nah, kalau italic berarti kan garis miring. Ini juga bisa dengan kita pencet Ctrl I. Ctrl plus I ya. Jadi langsung saya arahkan ke sini, saya pencet Ctrl I, maka dia langsung italic. Sama nanti di komputer atau di laptop Bapak Ibu juga bisa untuk dipraktekkan. Lalu misalnya mau membuat garis bawah ya. Garis bawah itu namanya underline. Jadi kita bisa ketik di sini underline ya, saya kasih contoh underline. Jadi di sini kalau underline bisa CTRL plus U
U. Berarti Ctrl dan U. U-nya itu underline. Kita akan cobakan saja Ctrl U. Nah, itu terlihat ya. Sudah ada underline-nya. Nah, ini. Jadi ini adalah hal-hal untuk pengaturan font yang paling dasar. Nah, di sini kan berbicara spreadsheet adalah berbicara tentang sel-sel ya. Ada selnya ini namanya sel. Kalau spreadsheet ini berarti kan keseluruhan daripada halaman ini ya, keseluruhan ini namanya spreadsheet. Nah, ini dinamakan satu file ini namanya satu file spreadsheet. Tetapi di dalam halaman ini kita bisa sheet 1, ada sheet 2. Nah, sheet 1 ini kita bisa rubah, misalnya di sini saya klik kanan, lalu saya set gini ya, taruh mouse-nya kursornya di bagian tulisan sheet, lalu klik kanan, nanti di situ ada rename. Kita bisa rename, kita tulis misalnya di sini saya tulisnya Theo 2A. Ya. Lalu saya mau bikin sheet yang baru ya, ini namanya sheet. Ini sheet yang pertama. Nah, kalau kita mau bikin sheet yang baru, kita bisa dari sini klik kanan. Nah, lalu di sini ada dua pilihan, bisa duplicate, bisa copy to. Nah, ini. Atau kita mau duplicate. Misal kalau mau diduplicate bisa, atau kita mau dibuat sendiri yang baru juga bisa. Nah, itu jadi nanti tinggal kebutuhannya apa. Nah, di sini kita bisa misalnya duplicate. Saya klik duplicate. Nah, dia akan langsung di sini ada copy. Nah, ini. Jadi misalnya di sini mau kita utak-atik atau di sini kita mau rubah lagi namanya, kita klik kanan lalu kita pilih rename. Bisa kita rename namanya jadi Theo 2B. Nah, ini ya. Jadi ada bedanya. Nah, di sini misalnya ini warnanya sama. Pengen bikin berwarna, bisa kita klik kanan, kita change color, lalu kita pilih misalnya warnanya di sini red. Nah, lihat di sini ada warnanya merah. Ya, bawahnya. Tuh. Yang ini misalnya kita mau kasih warna lagi, kita klik kanan, lalu kita change color, kita bisa kasih blue. Nah, lihat bagian bawahnya sudah berubah. Ya, ini dasarnya untuk pembuatan atau pengaturan settingan daripada fontnya. Nah, kita akan lihat perlahan-lahan ke dalam menunya supaya Bapak Ibu Saudara bisa mengetahuinya. Untuk menu di sini dari menu file new, berarti kalau kita mau membuat spreadsheet yang baru, membuat file ya. Ingat kalau bicara spreadsheet berarti file yang baru atau melalui from template gallery. Kalau open ya jelas kita membuka file yang sudah ada. Kalau ini import, kalau kita mau mengimport misalnya dari Excel atau yang lainnya masuk ke dalam Google Sheet. Atau file ini mau kita copy, kita gandakan. Ini juga bisa make a copy. Nah, kalau kita mau share misalnya biasanya kita mau mengerjakan tugas bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya, bisa menggunakan share. Di sini nanti ada pilihannya share with others. Jadi nanti kita tinggal pilih saja pengaturannya atau mau kirim ke email. Nah, ini atau mau filenya namanya di rename juga bisa. Kalau tadi kan saya ajarkan langsung ya rename-nya, tapi di sini juga ada menunya file rename, file move, add shortcut. Nah, ini macam-macam ya. Nah, di sini juga ada sama seperti kemarin di dalam pembahasan Google Docs. Ada salah satu fasilitas bahwa ini bisa dikerjakan file ini atau seperti di Google Docs ya, bisa dilakukan ketika tidak terkoneksi ke internet. Caranya ini di file ada make available offline. Jadi ini kita klik, lalu di sini ada pilihan turn on offline for all files. Nah, kita klik saja turn on. Berarti di sini statusnya dalam kondisi tidak terhubung ke internet pun dia dapat digunakan. Jadi ingat ya, buat Bapak Ibu teman-teman ketika mau menggunakan Google Sheet tetapi tidak ada jaringan internet, itu harus sudah diaktifkan. Makanya saran saya ketika membuka file lebih baik itu diaktifkan. Jadi kita mau mengerjakan dan tidak ada jaringan internet, maka kita bisa menggunakannya ya. Ini dia. Lalu kita lihat ke menu edit. Di menu edit di sini ada undo, ada redo. Maksudnya apa? Undo ini kalau kita sudah ketik salah, maka dia akan di back atau dibalikan. Kalau redo itu adalah next. Misalnya kita udah back 2 kali, maka dia di redo sekali. Berarti dia mundur 2 kali, maju 1 kali. Itu ya. Ini biasa cut, copy, paste. Kalau kita mau mengcopy tulisan sama ya. Nah itu.
Kalau view-nya, ini view-nya secara show-nya, atau ini yang freeze-nya berapa, ya kalau kita lihat freeze-nya di sini kan bisa di halaman sini di freeze kita geser-geser, nah nanti dia atas akan tetap saja sama, itu ya. Insert di sini ada cell, row, jadi misalnya kita membuat tabel, contohnya kita membuat di sini kita sorot, di sini ada berarti ada 4 kolom, lalu di sini ada, nah ada 6 ya, 4 kolom, 6 baris. Kita bisa di sini langsung klik kanan, nanti kita bisa lihat di sini kan ada menu-menunya ya. Nah, ini kalau kita membuat 4 baris 6 kolom ini, kita bisa langsung saja kita kasih garis-garisnya, kita ke bagian atas ini ada border, kita klik border. Nah, di sini ada kalau kita ada pilihan ya. Ada all border, ada innernya, tengahnya, ada horizontalnya, pilih sesuai kebutuhan. Misalnya di sini saya all, berarti semuanya langsung dia ada garis-garisnya. Nah, itu ya. Lalu misalnya di sini sudah ada contohnya misalnya nomor. Saya ketik ya nomor. Sini nama, alamat misalnya. Sini keterangan. Nah, saya mau menambahkan misalnya antara kolom E dengan kolom F, di antara alamat dan keterangan, kita bisa menambahkan satu kolom. Caranya adalah dengan klik kanan di sini, insert kolom left. Berarti di sini insert atau menyelipkan, menginsertkan, menambahkan satu kolom di sebelah kiri left ya, dari kolom F ya di situ. Jadi sebelah kirinya. Kalau insert one column right berarti satu kolom di sebelah kanan kolom F. Jadi sekarang saya di sebelah kiri saja. Biar kelihatan jelas ya. Saya akan klik. Nah, lihat ini dia langsung terpindahkan di sini. Kalau untuk yang row juga sama. Nah, ini secara dasarnya ya. Pembelajaran dasarnya untuk hal ini. Lalu kita mau di sini kita kasih color, warnain. Kita sorot saja, kita tinggal pilih color di sini, fill-nya mau warnain apa? Kuning. Ini. Nah, maka dia langsung posisinya ada di warnain. Sekarang kita mau bikin ini supaya tulisannya ada di tengah, center. Kita sorot, kita lihat di sini ada, kita klik ada left, ada center, ada right. Nah, kita mau supaya tulisan ini ada di center ya. Kita pilih center. Lihat perubahannya. Nih, ada di center. Itu ya. Jadi ini yang perlu dasar-dasar yang perlu diketahui. Untuk rumus sama seperti di dalam pembahasan saya sebelumnya mengenai mengenai Microsoft Excel yang sudah dibahas, ada rumus sum ya, macam-macam, nanti ada average. Nah, itu satu persatu saya tidak bahas secara mendalam karena yang penting sekarang buat Bapak Ibu mengenal dulu secara garis umumnya, secara garis besarnya, luarnya seperti apa. Untuk misalnya di sini kita mau kasih alamat, terus di sini misalnya nominal. Nah, biasanya kalau kita ketik nominal misalnya 15.000. Seperti apa sih hasilnya? Nah, akan seperti ini. Nah, 15.000 kok nggak ada koma-komanya, nggak ada titiknya. Kita bisa sorot sini, kita bisa lihat tambahin ini ada bisa tambah desimal, kita bisa formatnya, kita bisa lihat ya. Kita misalnya ketik format di sini, lalu kita pilih di sini yang mau pakai koma, misalnya pakai apa. Nah, ini begitu kita klik format, di sini ada number, ada persen, ada scientific ya, macam-macam nih. Ada financial, ada currency, ya, macam-macam. Nah, ini misalnya kita klik finansial, kita bisa lihat tuh. Ketika diklik finansial, maka dia langsung ada 15.000,00. Nah, saya gedein sedikit ya. Saya akan tambahkan. Nah, saya besar sedikit biar kelihatan.
Berbeda penulisan secara format Indonesia. 15.000 itu kan 15.000,00. Tetapi di dalam komputer, aplikasi seperti ini, formatnya itu berbeda. Kalau 15.000, perhatikan di sini 15,000,00. Jadi untuk titik di dalam bahasa kita, tetapi di dalam bahasa komputer itu menggunakan koma. Tapi kalau koma buat sen belakangnya itu menggunakan titik. Nah, bagi para mahasiswi saya, ada kuis sebelum saya lanjutin ya. Ada kuis yang perlu untuk diketahui dan perlu untuk dikerjakan. Jadi, bagaimana sih caranya supaya membuat tulisan yang ada di dalam sel ini bisa dalam kondisi cepat untuk bisa membuat menjadi huruf tebal. Apa yang harus dilakukan untuk membuat hurufnya itu menjadi tebal, itu tidak perlu langkah panjang. Hanya ada 2 tombol yang perlu untuk kita pencet, yaitu tombol apa saja supaya membuat tulisannya menjadi tebal. Ya, silakan tulis di kolom komentar dengan format nama seperti biasa, nama ya. Nama, lalu buka kurung, di sini 2A atau 2B, sesuaikan Bapak Ibu Saudara sekalian, tutup kurung, lalu tulis jawabannya di bagian belakangnya. Seperti ini ya. Nama, lalu buka kurung, 2A atau 2B, lalu tulis jawabannya. Maka harus Bapak Ibu Saudara kerjakan kuisnya, tulis di bagian komentar di video ini, lalu di screenshot dan kirimkan ke dalam Google Classroom. Saya rasa mudah. Ya, kita lanjut. Ini tadi secara singkat ya, saya hanya akan memberikan yang singkat-singkat saja karena terlalu banyak dan terlalu dalam fitur-fitur yang ada di Google Sheet ini, sama seperti Microsoft Excel, tetapi paling tidak Bapak Ibu Saudara mengerti dan bisa mengerjakannya. Nah, sama sebenarnya kalau kita bicara rumus sama. Misalnya saya mau total di sini ya, seperti yang di Excel saya pernah contohin, saya tulis 1, 2, 3, 4, 5. Kita mau total 1, 2, 3, 4, 5 ini kalau digabung seperti apa? Kalau kita mau hitung secara otomatis, kita tinggal taruh di bagian bawahnya, kita bisa klik nih ada function ya, di sini kita bisa klik, lalu kita bisa pilih ada sum, ada average. Kalau average itu kan rata-rata ya. Kalau count itu berarti menghitung ya. Nah, kita contohnya sum saja. Nah, di sini sum, maka akan muncul. Lihat, perhatikan kuncinya. Begitu sum, maka di sini ada value 1, value 2. Kita langsung sorot saja ini, klik, pakai shift ditahan, kita langsung di-share ke atas, lepas, lihat di sini. Sama dengan rumusnya, kalau manual ya, sama dengan sum. Buka kurung, H12 berarti kolom H baris ke-12. Di sini ada titik 2, lalu kolom H baris ke-16. Tutup kurung. Artinya apa? Artinya, kalau di sini sama dengan sum itu kepanjangannya dari summary. Artinya merangkum semuanya, totalnya jadi berapa. Dari kolom H baris ke-12 sampai ke kolom H baris ke-16 itu akan komputer mentotal atau menjumlahkannya. Maka ketika kita enter, dia langsung muncul. Totalnya adalah 15. Ini adalah sum ya. Saya tulis biar tahu. Oke. Ini saya hapus. Sekarang kita mau lihat rata-rata, average ya, average. Rata-rata. Sama di sini kita arahkan kursornya di sini, kita klik function, di sini ada average. Lihat, sama seperti tadi sum, average, value 1, value 2, kita tinggal saja ini perhatikan dari H12 sampai H16. Kita sorot saja. Nah,
H12 sampai H16. Kalau sudah kita enter. Nah, maka rata-ratanya didapat hasilnya adalah 3. Itu. Dari mana? Ya, contohnya yang paling gampang, ini kan di total 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, lalu dibagi ada 5. Maka dapatlah rata-ratanya 3. Itu dia cara penghitungannya average-nya. Ini singkat ya, singkat saja. Itu. Saya rasa untuk perkenalannya dari Google Sheet cukup. Yang lain-lainnya ini semua sama. Yang penting tadi aktifkan untuk offline-nya supaya bisa, karena masih ada beberapa mahasiswa-mahasiswi yang tidak bisa menggunakan Google Doc, Google Sheet ketika tidak terhubung ke internet. Karena dia belum aktifkan, belum turn on untuk available offline. Ya, di sini. Oke, langsung saja sekarang kita selesaikan untuk sesi ini. Cukup lama juga karena kalau saya bahas semua terlalu panjang lebar pasti juga akan bingung. Ya, di sini saya sudah menjelaskan mengenai Google Sheet ya. Untuk Google Sheet, jadi paling tidak Bapak Ibu Saudara sudah mengetahui secara garis umumnya untuk Google Sheet harus bagaimana prosesnya. Nah, saat ini sebenarnya saya ingin memberitahukan bahwa ada gimmicks. Gimmicks ya, ini dia. Gimmicks ini mikrofon yang bisa dihubungkan ke handphone. Jadi bisa kita misalnya membuat video dengan handphone yang agak jauh tetapi suaranya jelas. Nah, seperti saya ini kan bicara membuat video agak jauh tapi suaranya bisa masuk jelas karena saya menggunakan mic. Nah, di sini juga sama. Ini mic ini khusus ke handphone dengan Type-C. Nah, berminat? Tidak mudah untuk mendapatkannya. Ada, ini gimmicknya. Jadi, banyak penilaian yang nanti akan diputuskan siapa yang beruntung untuk mendapatkan gimmicks ini. Syaratnya, Bapak Ibu Saudara, seringlah mengunjungi channel CPS Television. Nanti begitu masuk di channel CPS Television, bisa cari di situ ada tab komunitas. Nah, saya akan membuat di situ ada aturannya, permainannya, apa saja yang harus diberikan laporannya. Jadi siapa yang rajin nonton untuk CPS Television tanpa harus di skip, tanpa harus di speednya ditambahin, jadi stabil ya, karena semua ada recordnya. Nanti saya bisa mendetek, saya bisa mengecek apakah Bapak Ibu Saudara menonton tanpa di speed tambahin, tanpa di skip, itu semua akan terlihat. Nah, nanti pokoknya masuk saja deh di kolom komunitas, baik kolom komunitas yang di CPS Television atau di kolom komunitas yang ada di channel Buyung Kosaputra di channel ini. Nah, dua channel ini akan saya kolaborasikan. Nanti saya akan lihat siapa yang paling beruntung untuk mendapatkannya, karena pasti banyak, itu ya. Luar biasa ini kan? Berminat? Nah, butuh perjuangan. Tunjukkan kalau memang yang berminat mau mendapatkannya berarti harus mengikuti permainannya, mengikuti aturannya, yaitu dengan mengunjungi channel CPS Television, tonton setiap video yang ada, nanti apa perintah yang atau pertanyaan yang akan saya berikan itu ada di kolom komunitas di dalam channel CPS Television, termasuk juga yang ada di channel Buyung Kosaputra, bisa masuk ke dalam komunitas, bisa lihat di sana. Bisa komen di sana, itu ya. Jadi saya akan memberikannya melalui kolom komunitas itu di dua channel. Ingat, di dua channel ya. Oke, pembelajaran saat ini cukup. Jadi bagi Bapak Ibu, Saudara sekalian, para mahasiswa-mahasiswi saya, untuk pembelajaran ini ya cukup lumayan lama juga ya, 30 menit. Tapi memang ini banyak yang harus dibahas, nggak apa-apa. Sebelum nanti kita masuk ke Google Slide, nah di Google Slide kita harus bisa mengupasnya lebih banyak karena ini lebih banyak digunakan oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sekarang ini saya mengundang, ayo bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, jangan lupa dukung saya dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya. Setelah itu pilih
aktifkan semua notifikasi agar setiap video-video yang terbaru, baik tutorial, pembelajaran, perenungan, motivasi yang saya upload, maka Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya secara langsung. Tuhan memberkati, selamat belajar, salam transformasi.